coba nih di kolom chat ini kira-kira emiten apa yang saya mau bahas malam ini. Coba ketikin dulu, pengen tahu nih emitennya apa dulu. Yuk, sebelum saya mulai chat-chat dulu. Wah, MTek ada Ro, Toba, Tugu, Bumi, Elsa, Wi-Fi. Oke, ada lagi nggak? Heral, Cleo. Semuanya di borong 700 ya, diketikin semua ya. BBRI, oke, Pegas, main. Oke, IPCC, Wapek, oke, Dewa, LPG Hero. Waduh, oke, main. Malam ini ada yang benar satu, ya. Tapi balik lagi teman-teman ya, ini disclaimer on, bukan ajakan membeli, tapi ini hanya insight aja. Karena ini nyambung ya. Oke, kita akan bahas spek ini. Yang pertama, pernah sharing juga di apa di video saya. Spek masuk kan, itu ada raksasa dari China, ya, itu gabung ya. Namanya tuh CNGR, CNGR ya. CNGR ini perusahaan nikel ya, smelter nikel yang gabung ke Indonesia, konglomerat dari China yang gabung ke Indonesia dan masuk melalui PEC. Oke. Nah, ini berubah nama sekarang nih jadi Abadi Nusantara Hijau Investama saat ini. Oke, kita mulai. CNDR Advanced Material. Kita bahas dulu dari induknya ya. Induknya ini seperti apa sih PEC ini? Nah, ini kenapa jalan? Woi, tuh, ngaco. Udah kelas slide selanjutnya ini ya? Masih di Udah bisa, udah Mas, lanjut, Pak. ini, Mas Udah. Saru? Udah ya? Oke, sorry agak lelet ini. Nah, si Anjar. Oke, si Anjar ini kita akan bahas dulu sebagai induk company-nya. Dia tuh berdirinya tahun 2014 September ya. Dia udah apa ekspor ke dunia ya. Bahkan kalau kita ngomongin dia merupakan salah satu produser prekursor nomor satu di dunia ya. Jadi dia tuh apa nyuplainya tuh menguasai 27% pangsa pasar. Ya, dia supply ke Tesla, Apple, LG dan lain-lain lah. Ada Samsung juga, nama-nama besar banyak di sana ya kalau kita ngomongin. Tahun lalu sekitar 3 miliar, proyeksinya 5 miliar. Jadi artinya tuh kemarin tuh apa hampir 90 tech kalau nggak salah ya untuk penjualannya. Nah, ini dia termasuk perusahaan top 500 ya di China-nya ya. Jadi dia tuh fokusnya ke prekursor. Prekursor itu apa? Prekursor itu untuk bahan baku baterai mobil listrik. Ya, teman-teman mau tahu nanti saya ceritakan lebih detail ya supaya teman-teman paham apa sih komponen yang diproduksi oleh Xianjiar sendiri. Oke. Nah, Xianjiar pendirinya tuh ada Teng Weiming ya. Teng Weiming ini salah satu konglomerat ya. Dia orang terkaya di China saat ini tuh di apa di ininya di Changsanya di Hunanya dia keempat terkaya di China-nya kalau nggak salah masuk top 20 gitu kalau nggak salah ya dia masuk top 20 di China-nya. Konglomerat ya kalau kita ngomongin dari China ya. Jadi dia mendirikan dari awalnya nol sampai sekarang sebesar ini gitu kalau kita ngomongin. Saya nggak panjang lebar ya tentang Tebay ini. Lalu kinerjanya tahun 2020 sampai 2023 ini lumayan ya signifikan ya perkembangannya dan laba bersih juga secara yuan ya ada 2,3 2,4 miliar ini dari keterbukaan dan dari perusahaan Sianjiar ini induknya sudah listing di Shenzhen ya teman-teman. Itu tahun 2023 ini pendapatannya 85 triliun, laba bersihnya tuh 5,3 triliun. Jadi kurang lebih sekitar NPM-nya tuh 6% kalau kita ngomongin ya. Nah, Februari 2025 market cap-nya Cianjur sendiri di Shenzhen ini kurang lebih 35 miliar yuan, yaitu kurang lebih kalau kita asumsikan satu yuan itu dengan 2.200 ini dia punya market cap 79 sampai 80 T perusahaannya. Cianjur ini ya induknya ya yang punya Tengway ini. Oke, saya bicarakan dulu. Teman-teman pasti kadang-kadang ada yang belum paham tentang bisnis nikel seperti apa gitu ya. Nah, ini saya akan ceritakan biar teman-teman paham lah setidaknya ya. Memang saya bukan ahlinya juga, saya juga masih belajar, tapi kita sama-sama belajar lah di sini ya. Oke, ini alur produksi nikel ya. Kalau kita lihat di sini ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, yang hulu ini teman-teman itu bahan bakunya ya. Bahan baku nikel itu tuh ada dua jenis, teman-teman biar tahu. Jadi cuma satu. Nikel itu dibagi dua ya. Ada lapisan yang paling dalam itu di saprolit dan ada limonit ya. Apa bedanya? Nanti saya ceritakan di belakang ya. Nah, jadi dua-duanya ini tuh kandungannya berbeda. Ada yang berbedanya, ada yang lebih banyak kobalt dan lain-lain sehingga memprosesnya pun berbeda. Yang satu saprolit memprosesnya tuh menggunakan smelternya tuh namanya tuh RKEF namanya. Yang saya ceritakan. Dan kalau limonite itu limonit itu HPAL ya. Nah, HPAL ini nama smelternya.
Nah, RKF ini kalau simpelnya itu piro metalurgi sebutnya tuh ya, skemanya tuh. Jadi dipanasin seperti itu ya, kayak di panggang lah kalau kita ngomongin ya. Nah, ini produksinya apa? Produksi bahan tengahnya itu adalah ferronikel, teman-teman yang mau tahu. Ada nikel mate, ada ferronikel, tapi jenisnya tuh namanya tuh ferronikel. Ya, nanti yang akan ujung-ujungnya tuh dijadikan apa? Stainless steel, ya besi. Nah ini yang apa? Lebih ke baja nirkarat bukan besi ya. Jadi ada kandungan ini juga besinya juga, tapi nanti dipisahkan. Tapi intinya tuh adalah lebih ke stainless steel dan apa ke perlengkapan ke yang bahan bangunan lah kalau kita ngomongin ya. Untuk baja nirkarat dan kebutuhan industri bahkan tapi bisa satu lagi namanya itu nikel mate. Tapi apa namanya itu bisa digunakan untuk EV. Tapi secara umum digunakan untuk baja nirkarat itu apa hilirnya ya produk akhirnya. Sedangkan limonite, limonite ini diproduksinya tuh menggunakan HPAL. Nah, HPAL ini prosesnya tuh apa hidrometalurgi atau dilewat cairan. Ya, ini produksinya tuh lebih ribet ya kalau kita ngomongin. Tapi produk akhirnya tuh ada dua sebenarnya tuh ya. Secara umumnya ada yang precipitate ya precipitate itu MHP atau kita sebutnya ya salah satunya produknya tuh MHP. Ini saya ambil dari si apa namanya itu NCKL ya. NCKL, jadi nggak semuanya dia tampilin, padahal produknya tuh ada beberapa juga banyak gitu. Salah satunya tuh ada yang di CIDR ini. Nah, presipitat, namanya tuh presipitat. Presipitat tuh lebih ke bubuk. Ya, bubuk ini tuh nanti, ini namanya ada nikel sulfat atau kobalt sulfat. Ini tuh nanti sebagai bahan baku baterai atau disebut namanya itu prekursor. Nah, produk prekursor ini yang dihasilkan oleh CIDR. Nah, teman-teman harus tahu ya, di sini prekursornya. Nah, jadi dalamnya baterai itu prekursor bisa macam-macam, nggak bisa. Ada yang menggunakan nikel kobalt sulfat, ada yang menggunakan yang lain gitu kan ya. Ada yang bentuknya lebih ke murni, nggak menggunakan bubuk gitu ya. Nah, jadi kalau CNGR ada satu produk unggulan dia tuh bentuknya tuh murni. Jadi nggak berbentuk bubuk, tapi langsung berbentuknya tuh lempengan seperti ini gitu. Nah, ini bisa ke prekursor juga dan ini kandungannya tuh bisa sampai 99,9% nikel. Nah, makanya dia bisa tembus tuh sampai pasar ekspor. Nanti saya ceritakan lebih detail lah. Intinya ini digunakan prekursornya untuk katoda. Katoda ini untuk baterai mobil listrik ya yang akan diproses di berikutnya. Oke, ini paham dulu ya. Nah, tadi saya ceritakan ini ada limonite, ada saprolite. Ya, limonite di sini tuh apa bedanya gitu ya? Nah, limonite itu kandungannya tuh lebih atas ya, lebih luar, lebih mudah dikeruk. Kalau saprolite itu lebih dalam kalau kita ngomongin. Nah, limonite ini kandungan nikelnya tuh lebih rendah daripada saprolite. Tapi terbaliknya kandungan kobaltnya lebih tinggi dibanding dan besinya lebih tinggi dibanding dengan saprolite. Nah, makanya kan jadi cara memprosesnya pun berbeda. Jadi cara memprosesnya kalau limonite ini menggunakan apa namanya tuh istilahnya tuh di sini itu menggunakannya bentar ya. Ya. Nah, ini nih apa HPAL ya, limonite ini ya. Jadi sedangkan saprolite ini menggunakan RKEF. Nah, di saprolite ini menggunakan namanya itu RKEF tadi seperti yang saya bilang ini prosesnya tuh dipanasin. Ya, lebih sederhana prosesnya ya. Nanti output nah ini inputnya biji nikel saprolite nih, nikel kadar tinggi. Yang tadi ya kadar nikelnya tinggi, dia dipanaskan aja jadi bisa lepas tuh ya dengan yang lain-lainnya. Unsur yang dominannya tuh ada nikel dan besi. Nanti outputnya tuh akan dalam bentuk ferronikel. Ya. Nah, ferronikel ini ada nanti namanya tuh dalam bentuk ada produknya ya. Ada produknya NPI atau nickel pig iron, ada ferronikel sendiri, ada nikel mate. Ya, ini untuk baterai ya, ada juga untuk stainless steel. NPI dan lain-lain ya. Jadi macam-macam nih outputnya. Tapi kurang lebih supaya teman-teman supaya tahu. Produk akhirnya stainless steel tuh. Ada juga nikel mate untuk baterai listrik. Secara umum tapi stainless steel ya. Oke. Nah, HPAL sendiri menggunakan hidrometalurgi metalurgi ya. Jadi artinya menggunakan air. Jadi menggunakan proses kimia ya pelarut berair. Ya, ini pakai bahan bakunya itu limonite, ya pakai asam sulfat, lebih ribet prosesnya dan nanti produk akhirnya itu berupa presipitat tadi ya, bubuk-bubuk yaitu ada MHP dan lain-lain. Tapi ada bentuk yang murni juga dalam bentuk lempengan ya kalau kita ngomongin. Nah, produk akhirnya ini adalah umumnya untuk baterai, baterai EV. Jadi HPAL ini secara umum untuk baterai ya. Nah, apa sih perbedaan RKM dan HPAL? Kalau HPAL ini untuk baterai itu lebih bagus, tapi si AJR ini punya lagi teknik yang lebih baru daripada RKF, namanya itu OESBF. OESBF ini mirip dengan RKF, tapi lebih hemat dan lain-lain. Saya ceritakan nanti sesudah ini ya. Secara umum industri nikel itu cuma ada dua ini ya. OESBF itu hanya di CNDR.
Nah, RKEF ini lebih mahal secara biaya produksi, tapi secara investasi lebih ringan, secara produksi lebih mudah. Jadi kebanyakan makanya orang-orang tuh punya smelternya tuh smelter RKF yang lebih banyak daripada HPAL. HPAL ini masih terbatas, yang punya itu hanya beberapa aja. Salah satunya tuh di luar yang CNGR tuh baru Indonesia tuh baru NCKL, ya. Oke. Nah, ini prosesnya kan dari limonite, saprolite, nanti akan menghasilkan ini ya, produknya ini. Ada yang NPI, ada yang ferronikel, ada nikel mate, nikel murni gitu ya. Jadi kandungannya beda-beda. NPI ini cuma kandungan nikelnya 2 sampai 15%, ferronikel 15-14. Nah, sampai yang paling murni 99%. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ilustrasinya dari Stockbit ini bagus ya. NPI di sini tuh yang menghasilkan tuh MBMA, Harum, sama GNA yang bangkrut kemarin ya, yang mau bangkrut, sorry ya. Nah, yang ferronikel ini ada Antam sama nikel NCKL ya. Dan nikel mate ini baru Inco sama MBMA ya. Nah, yang MHP ini ada NCKL, ada punya ESPA. Nah, yang punya ESPA sorry ada Inco sama MBMA ya gitu. Nah, yang nikel murni di Indonesia itu yang bisa produksi hanya baru si CNGR ya. Nah, bahkan yang pertama kan saya ceritakan lebih dalam ya. Nah, ini produk CNGR. Jadi ini prekursor ini seperti ini, kurang lebih. Jadi produk dia tuh, secara produk intinya tuh ada kurang lebih seperti tri-cobalt, tetraoksid, oxide ya, yang tegangan tinggi, terus nikel, kobalt, manganis, NCM, atau NCA, nikel, kobalt, aluminium. Ya, produk tersebut dipasok ke 500 perusahaan papan atas, termasuk Tesla, Apple, Porsche, ya, Samsung, Caterpillar, LG ya, Panasonic, ya, dan ini masih banyak lain yang lain-lainnya ya. Jadi bukan cuma ternyata bukan untuk baterai, tapi untuk juga sampai komponen komponen elektronik sampai ke handphone. Nah ini kenapa pakai ini? Karena produksinya ternyata Cianjur ini tuh yang orang lain tuh jarang bisa produksi sebenarnya tuh. Yang umum-umum kan seperti stainless steel itu banyak banget, sedangkan Cianjur tuh lebih spesifik. Makanya dia fokusnya tuh dia smelternya tuh nggak ada yang fokus ke stainless steel itu nggak ada. Semua produk-produk yang high value ya kalau Cianjur itu. Nah ini teknologi terbaru dia punya OESBF. Ya, untuk yang OESBF ini dipanasin terus di apa? Dipakai dryer gitu ya. Nah, kurang lebih ini tuh kalau OESBF tuh kalau menurut dia komponen dryer pada OESBF sama dengan RKEF katanya tuh ya. Beda tapi bedanya beda furnace-nya. Jadi beda pemanasnya ya. Kalau kalau electric furnace-nya menggunakan listrik sementara OESBF pakai batu bara dan oksigen untuk melebur. Jadi beda dengan RKEF ya. Terus secara kalau OESBF itu bisa mengolah nikel limonit katanya dengan kadar nikel rendah tapi tinggi besi dan kobalt. Ini kelebihan OESBF. Dan prosesnya lebih efisien dan lebih murah. Nah, kalau RKF kebanyakan itu proses produksinya. Investasinya ringan tapi biaya produksinya cukup mahal. Nah, sedangkan OESBF digadang-gadang bisa hemat 30%. Nah, makanya menarik ya, lebih menarik daripada RKF. Kandungan kobaltnya biasanya terbuang kan rata-rata kalau RKF, tapi kalau ini OSBF-nya bisa kobalt dapat terkandung di produk. Nah, kobaltnya bisa dijual lagi gitu sama dia. Yang biasanya tetap terbuang di RKF. Jadi makanya si Anjiar ini secara perusahaan kalau kita lihat dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain secara value atau secara keuangan itu sehat. Di China sendiri pun bagus, value-nya tuh NPM-nya bagus. Ya. Nah, si Anjiar ini ternyata di Indonesia dia sudah mendaftarkan berhasil yang pertama ya, yang pertama itu mereknya tuh DXZW. DX ini untuk Cianjur apa oleh Cianjur Dingsing. Dingsing ini ada di Morowali ya, di sana ya di apa namanya di Sulawesi. Nah, ini dia mengirimkan merek nikel pertama di Asia Tenggara ya, dan Indonesia telah memperoleh paspor global, artinya itu bisa ekspor dan daftarkan di LME. LME ini adalah bursa untuk besi dan apa yang terbesar, apa pusat perdagangan logam dasar terbesar. Ya, teman-teman supaya tahu ya, London Metal Exchange ya. Nah, proses nikel elektrolit merek ini DXZWDX ini menggunakan proses hidrometalurgi efisien milik CNGR untuk mate nikel tinggi. Nikel matenya yang tinggi, dia bisa sampai 99,9%. Luar biasa ya, padahal mungkin pakainya tuh apa namanya tuh ya apa teknologinya lebih tinggi lah kalau kita ngomongin. Jadi intinya tuh dia bisa pakai untuk produksi baja tahan karat juga bisa, bahkan sampai komponen elektronik dan peralatan medis dan lain-lain karena tingkat kemurnian nikelnya itu sangat tinggi. Oke, nah ini berita bagusnya ya. Jadi artinya yang di Indonesia terutama dia sudah dapat paspor global. Terus ini tuh apa nikel elektrolit merek-merek ini juga merupakan nikel merek kedua yang terdaftar di Londonnya ya. Udah gitu, ini gunanya buat apa sih dia? Ternyata si Anjiar itu fokusnya ke high value product. Sehingga
Kalau harga nikelnya turun, untuk yang high value product ini tuh lebih cuan, lebih stabil. Sama seperti batu bara lah, kayak ITMG gitu kan. ITMG kan icinya tuh lebih bagus kan, dia kan ininya lebih, call-nya tuh lebih call super lah kita ngomongin. Itu harganya pasti berbeda dan lebih rentan, apa bukan lebih rentan, lebih tidak terlalu rentan. Sedangkan yang umum untuk kayak stainless steel, nikel biasa gitu, itu lebih rentan terhadap fluktuasi harga karena ibaratnya tuh sudah banyak yang bermain juga gitu. Kalau demand-nya kurang kan langsung drop harganya. Sedangkan kalau ini lebih stabil, high value product. Makanya apa yang beli-belinya itu adalah orang apa namanya tuh merek-merek ya kayak kita sebut tuh yang nggak sembarangan juga gitu kan. Nah ini jadi kelebihan si Anjar tuh di sana dibandingkan dengan apa perusahaan-perusahaan yang lain ya. Oke. Nah, ini proses hidrometalurginya seperti ini ya, yang terbaru lewat dia, dan hasil produknya tuh seperti ini nih. Katoda nikelnya 99,99%. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi bukan dalam bentuk bubuk ya, tapi dalam bentuk lempengan ya. Oke. Nah, OESBF ini kan inovatif juga ya, dan dia benar-benar terbaru lah kalau dia menurut dia ya, dia klaimnya. Dan dia merupakan Sianjian jadi perusahaan pertama di Indonesia ya yang di Indonesia ya memproduksi nikel dengan katoda 99,99%, posisi ketiga di Asia setelah Jepang dan China, dan menjadi pemimpin industri di Asia Tenggara. Nah, ini good news-nya gitu kan kalau kita ngomongin ya, dan masuk jajaran 30 manufaktur dunia yang terdaftar di Indonesia loh. Ya, tadi saya sertifikatnya nggak tampilin ya, teman-teman nanti bisa tampilin. Nah, kita juga coba hitung nih aset yang ada di Indonesia itu berapa. Ini saya sadur dari teman-teman, ada yang informasi dari apa, ada yang dari sekuritas ya, iPod gitu kan, ada juga yang dari yang lain, ada yang kirim. Saya sadurkan semualah kurang lebih gitu ya. Nah, aset CNGR itu tuh kurang lebih tuh kalau kita lihat tuh ada di kurang lebih ada di 4 lokasi besar, di Morowali, ada di Maluku, Weda Bay, ya, di Tanah Bumbu, ya, dan di Morowali Utara kalau kita ngomongin ya. Nah, ini Morowali ini kita punya ada elektrolitik nikel. Ini yang buat pemurnian. Ini kurang lebih kapasitasnya tuh 50 KTA, KTPA. Ini di PT-nya tuh PT Sianjar Tingsing New Energy. Ya, nickel refining. Ini yang fokus tadi ke produk-produk yang high value tadi itu udah mulai muncul di sini. Ya, tapi kita dan dia punya juga di Morowali itu yang satu kawasan tuh ya. Ini Morowali Industrial Base itu ada OESBF juga yang menghasilkan nikel mate ya. Ini PT-nya tuh banyak banget ya. Saya nggak masukin satu-satu ya. Nah, tapi kurang lebih ada OESBF. Lalu ada di WKB ini RKEF, ada yang diakuisisi dan terus setelah itu mudah-mudahan nanti ada yang diakuisisi juga jadi bisa cepat gitu ya. Tapi dia olah, ada dia tapi nggak pakai untuk produk-produk yang low value, tapi dia pakai rubah ke nikel mate dan lain-lain untuk ke fokus ke baterai atau komponen yang membutuhkan high value bisnis ya, high value product sorry ya. Jadi secara kurang lebih dia punya kurang lebih ada, kalau ngomongin line ya ada 12, 20, 22 line ya kurang lebih. Dengan kapasitas itu sekitar 200 KTPA, kiloton per annual ya, 200 ribu berarti kan. Sebagai perbandingan kalau nggak salah tuh NCKL tuh tahun ini yang berjalan tuh masih sekitar di bawah 200 ribu. Tapi nanti dia mau ekspansi juga kan di tahun ini ya NCKL. Ya, sebagai perbandingan ini aset yang ada hanya di Indonesia oleh CFC Andiar ya. Dan dia juga punya mine, punya nikel tapi yang juga untuk ke apa ke supply ininya juga ya tapi saya nggak tahu nih apakah minoritas atau majority ya. Nah, untuk yang CNGR Tingsinya ini dia punya kepemilikannya 70%, 30%-nya tuh lewat kalau nggak salah tuh apa namanya lupa lagi saya nggak cantumkan di sini ya. Jadi dia joinan lah JV lah, joint venture ya. Lalu yang Hang Sengnya ini 15%. Ya, tapi dia juga punya PT juga untuk cost supply, ada untuk logistiknya juga PT ya, dan juga untuk trading arm ini yang sudah masuk ke PEC ya. Jadi buat tradingnya tuh lewat PEC. Oke. Nah, ini kurang lebih yang saat ini tuh sudah ada lewat Sianjiarnya sendiri, bukan lewat PEC ya, teman-teman ya. Ini aset Sianjiar. Oke. Nah, rencana investasi ke depan. Nah, ini Sianjiar sudah berencana dia tuh akan membuat kawasan industri baterai terintegrasi di Indonesia. Jadi fokusnya saat ini tuh Indonesia yang dijadikan kawasan integrasinya. Makanya dia serius untuk ibaratnya udah daftarkan ke LME-nya ke London ya. Dan dia mau bikin semuanya tuh lengkap gitu ya. Dari hulu hingga hilir. Biarpun dia nggak fokus di hulunya terlalu banyak. Tapi dia fokus di high value product gitu kan. Nah, ini dia investasinya rencanakan tuh hampir 164 triliun ya dalam 10 tahun ke depan ya, 5 sampai 15 tahun ke depan gitu kan. Nah, ini direncanakan dan sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional ya, ditentukan ya kawasan industri kurang lebih 3.000 sampai 5.000 hektar. Oke, jadi nggak main-main nih.
si PEC ini rencananya dia akan investasinya di Indonesia. Dan dia dalam keterbukanya juga sudah dengan beroperasi 13 industri di jadi Morowali, Teluk Weda, Weda Bay, dan Morowali Utara. Dia tuh akan yang bahanku digarap dia untuk kompleks sudah rencanakan akan difokuskan dan diperbesar ya malahan ya gitu di masa mendatang Sianjar Indonesia akan memasok bahan baku ke basis industri internasional. Jadi ini sudah jadi rencananya dari si PEC-nya sendiri ya. Oke, nah kita bahas PEC sekarang ya. Tadi kan kita ngomongin tentang CNGR-nya. PEC-nya gimana nih sekarang ya? Sekarang kan sudah rubah namanya. Dulunya kan namanya apa ya? Lupa lagi. Saya Fleksi PEC kalau nggak salah. Sekarang sudah Abadi Nusantara Hijau Investama. Nah, secara struktur organisasi, ini tuh PEC ini sudah diakuisisi oleh Eko Energi Perkasa ya. Ini Sianjar ya, lewat Zoomwave ya. Yang kepemilikan akhirnya kan Tengwei ya, Sianjar Advanced Material ini yang tercatat di Bursa Shenzhen ya. Nah, Zoomwave ini yang mengakuisisi. Nah, saat ini si PEC ini tuh punya 4 anak apa namanya tuh 4 anak usaha ya. Nanti saya ceritakan ini. Nah ini sebelum masuk ke sana, PEC ini tuh sudah direncanakan. Nah ini, kalau teman-teman di keterbukaan ini, PEC ini sudah direncanakan menjadi dia aktivitasnya sudah dirubah. Apa sih bidang usahanya? Mencakup kegiatan perusahaan induk, perusahaan yang mengendalikan aset suatu kelompok anak perusahaan dan kegiatan utamanya kepemilikan atas kelompok perusahaan tersebut. Nah ini menarik, makanya dia kelihatannya sudah memfungsikan PEC ini untuk mengkonsolidasikan aset-aset Indonesia ya. Jadi peruntukan entitas anaknya juga sudah tertuju, yaitu ada AKI, Awal Kemuliaan Indonesia. Nah, yang 3 di awal, ini subholding yang selanjutnya akan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan nikel. Subholding loh, kalau kita ngomongin tadi kan ada banyak tuh smelter-smelter, ada yang memproses, ada yang ke hulunya gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, ini semua akan dikonsolidasi sepertinya lewat 3 anak usaha ini. Ya, sedangkan yang akinya memang ditujukannya untuk perdagangan nikel. Ya, jadi memang keterbukanya cukup jelas kalau menurut saya ini. Jadi apakah yakin nih PEC akan mengkonsolidasikan? Kalau melihat data-data seperti ini, ya, kalau menurut saya 75% ini saya sudah hampir yakin bahwa PEC ini akan mengkonsolidasikan semua aset yang ada di Indonesia. Ya, lewat dia keterbukaan dia lewat CNGR-nya pusatnya, konfirmasi ke sampai ke ibanya di keterbukaan informasi. Mudah-mudahan tepat ya, tapi bisa jadi masih ada resiko. Nah, red issue-nya ini adalah untuk apa nih? Apakah untuk in-bank asetnya? Ya, kita baca lagi ya di sini. Di sini tuh kan modal dasar saat ini tuh modal dasarnya tuh adalah 49 miliar. Nilai nominalnya 49 miliar sekian. Dan modal ditempatkan dari store penuhnya tuh 15,375 miliar gitu ya. Nah, ini akan dirubah oleh oleh si manajemen sendiri tuh lewat RI1 Right Issue 1 ini tuh dia akan rubah menawarkan sebanyak-banyaknya menjadi 100 miliar ya untuk sahamnya. Sorry, bukan ke nominalnya dulu ya. Jadi lebih ke ini dulu nih. Jumlah modal yang tempatkan di store penuhnya yaitu jumlah sahamnya yang tadinya cuma 1,53 miliar ini 1 miliar sekian menjadi 100 miliar. Dilusinya tuh hampir 98%. Jadi, wah, kalau saya beli sahamnya sekarang, berarti dilusinya tinggi nggak? Tinggi. Tapi ini menarik menurut saya ya. Oke. Jadi, dilusinya 98%. Nah, di sini kan dia ngomong kan tadi kan modal dasar dan ditempatkan penuhnya, modal dasarnya segini yang awalnya dan ditempatkan penuhnya 15 M. Dia akan setorkan dengan meningkatkan modal dasarnya menjadi 3T ya dan modal ditempatkan penuhnya 1T kurang lebih. Ya, oke. Jadi dia akan store kurang lebih 1T. Ya. Nah, tapi dia jadi bukan ke private placement-nya dulu, ke right issue-nya. Yang di store berapa? Bukan 3T, teman-teman. 3T ini modal dasar. Jadi yang di store itu 1T. Jadi right issue-nya 1T dong. Itu baru modal yang ditempatkan dari store penuh. Bisa jadi lebih daripada itu akan gini ya. Nah, tebakannya berapa? Nanti saya kasih clue-nya ya, teman-teman ya. Jadi jangan lihat yang 3T, tapi lihatnya 1T. 1T ini yang ditempatkan. Ya, kalau modal dasar itu hanya catatannya saja. Ya, kalau kita ngomongin. Oke.
Nah, kita lihat dulu targetnya nih. Target 2025 ini tuh menurut dia tuh dia akan meningkat nih dari penjualnya yang tadinya berapa ratus miliar, sekarang jadi 5,3 T, laba bersihnya jadi 350 miliar, kurang lebih ya 346. Dan konsolidasi neracanya tuh menjadi asetnya, total asetnya diperkirakan dia tuh 798 miliar. Sehingga ekuitasnya 390 miliar. Menarik nggak? Kok aneh? Menurut saya, modal modal ditempatkannya saja 1 T. Kok ini cuma 798 miliar. Nah, kalau menurut saya bisa jadi ini tuh hanya di ekspresinya direndahkan saja. Dari modal yang ditempatkannya saja 1 T, nggak masuk akal. Ini tuh kalau kita ngomongin apakah ekuitasnya aja 390 miliar itu nggak masuk akal. Ya, 1 T aja udah lebih dari 390 miliar. Jangankan aset yang lebih besar lagi gitu. Ya, teman-teman harus ngerti itu gitu ya. Jadi bagi saya tuh ini tuh hanya sifatnya tuh ya baru hanya pencatatan yang lebih konservatif lah. Sedangkan tujuan dia tuh adalah minimalnya 1 T untuk di modal ditempatkan dan di store penuh ya. Nah, kalau kita mengacu ke berita lama, sebenarnya tuh berita CNGR untuk IPO ini tuh sudah santer dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023. Dia awalnya dikabarkan mau IPO di Indonesia itu tahun 2024 ya, berita tahun 2023, itu dengan IPO-nya target dananya itu 7,6 T, 300 sampai 500 juta US dollar, atau kurang lebih 5 sampai 8 T kalau sekarang kursus sekarang ya, kurs 16 ribuan sekian ya. Nah, berarti kalau gitu tadi kan cuma 1 T. Iya, modal dan ditempatkan penuhnya cuma 1 T. Tapi mungkin untuk pendanaan right issue-nya bisa sampai 718 T kalau kita ngomongin. Itu terbukti ya kita lihat dari right issue yang lain. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Nah, berapa yang akan ditempatkan oleh Sianjar sendiri? Belum ada karena belum ada keterbukaan informasi. Tapi kalau feeling saya, ya kalau pendapat saya sendiri, nggak mungkin kurang daripada 5 atau 7 T. Kalau menurut saya ya, 5 atau 8 T kisaran saya di sekitar segini ya. Ya karena dia mau inbrengkan aset-asetnya yang ada. Oke? Nah, si Anjiar. Nah, kalau kita lihat tuh di sini dari berita-berita ya, dari berita-berita saya ambil dari sumber Indomain ya, dia memang sudah announce bahwa dia tuh akan melakukan namanya itu langkah strategis menyatukan operasi si Anjiar di Indonesia. Ya, jadi dia memang sudah fokus ya yang di Indonesia ini yang PAC ini tuh akan mengalihkan fungsi dan lebih menjelaskan jadi lebih mengkonsolidasikan di PAC ini menurut yang berita ini ya kalau kita ngomongin. Tapi ini saya agak match dengan apa yang saya temukan dengan pernyataan-pernyataan dia langsung gitu ya. Kalau ini kan sumber dari Indomain. Lalu ada PSN juga betul. Udah gitu ada sudah menunggu persetujuan. Nah, persetujuannya tanggal 27 kemarin tuh. Baru di situ apa namanya tuh untuk yang di yang RUPS-nya RUPS di pusatnya. Nah, itu tanggal 27 kemarin tuh baru ada persetujuan tuh kemarin, ya. Nah, ini yang persetujuan tuh Changsa China tanggal 27. Jadi China CNGR Advanced Material telah meloloskan pemungutan suara untuk melanjutkan red issue pack ya untuk menyelesaikan backdoor listingnya di Indonesia ya dan lain-lain lah di sini ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini masih sesuai dengan perkiraan backdoor listingnya ini akan berjalan ya di pack. Nah, perkiraan valuasinya gimana nih? Ini banyak ya namanya kan backdoor listing. Kita nggak, ini cuma kita kumpulkan dari berbagai macam sumber aja. Yang pertama tuh dari asumsi pertama yang saya dapat dari data yang lain ini ya. Ini yang beredar itu ngomongin adalah katanya tuh yang ada di Indonesia tuh kurang lebih value-nya tuh yang PT-PT tadi ya, yang hitam tadi itu di atas itu kurang lebih sekitar 800 sampai 1,2 billion US dollar atau setara dengan 12 atau 18 triliun katanya tuh. Ya, sehingga kalau diinjek ke PEC kurang lebih akan nilainya segitu katanya ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa telan bulat juga kan, ini baru asumsi. Tapi percaya nggak saya? Percaya. Ya, kenapa? Karena menurut berita-berita yang sudah ada, si Anjar bahkan lebih investnya sudah lebih besar. Di Indonesia tahun 2023 ini dari berita aja udah sampai 45 triliun, 30 lebihan lah, hampir 40 triliun lah. Ya, nanti ada beritanya kok. Lalu ada asumsi dua nih. Asumsi duanya tuh kalau kita lihat dari pendapatan ini kurang lebih kan 45 triliun saat ini ya di estimasinya. Menurut iPod ya sumbernya iPod ini saya Indo Primer data perusahaan Bloomberg ya. Saya dapatnya dari luar ini Petromindo. NPAT-nya ini yang si Anjar ada di Indonesia ya, bukan yang si Anjar yang totalnya. Kalau si Anjar totalnya kan 90 T-an kurang lebih tadi ya. Ini 45 T yang di Indonesia. Ini NPAT-nya 2,5 T. Jadi artinya kalau kita sebutnya untungnya aja di yang Indonesia 2,5 T. Sedangkan tadi kan yang di PAC baru Indonesia kan baru sekitar 300 miliar ya setahun ya. Jauh banget ya, bisa 8 kali lipatnya kan. Nah, asumsi konservatif ini masih pakai asumsi konservatif menurut dari Indo Primer karena dia pakai marginnya cuma 1000 US dollar per ton sedangkan harga margin sekarang bisa sampai 2000 US dollar per ton ya.
Tapi kalau saya sih ambil aja konservatif ya kalau kita ngomongin. Berarti valuasinya berapa nih? Anggap aja market cap-nya PEG jangan 8 kali deh, 5 kali. Kalau Indopreneur kasihnya 8 kali, kalau saya 5 kali aja, berarti 12,5 T. Ini agak match nih. Nah, berapa sih market cap sekarang? PEG itu baru 3, sekian. 3 T-an lebih, mati masih ada valuasi 4 kali lipat ya yang bisa diperoleh kalau kita ngomongin. Lalu ada asumsi tiga nih si NGR-nya ya. Ini apa namanya tuh dia dari menurut Bloomberg dia tuh akan investasi 165 triliun dalam 10 sampai 15 tahun ya. Wow, pakai ini nggak? Saya nggak pakai karena terlalu gede kan kalau kita ngomongin terlalu halu gitu ya. Tapi kita ngomongin apakah ini bisa buat jangka panjang? Saya lihat kemungkinan besar bisa jadi loh ya. Kita bisa pegangnya nih pack ini bukan cuma hanya untuk sesaat tapi untuk kita next step ke mungkin ke apa korporasi aksi korporasi berikutnya ya. Nah, tapi CPR-nya di sini menjelaskan dia tuh ternyata katanya tuh 50% aset investasi CNGR berada di Indonesia. Nah, menarik ya, ternyata yang di China itu, semua asetnya itu yang terkumpul di laporan keuangan itu 50%-nya itu ada di Indonesia ternyata. Ya, kalau kita hitung-hitung, aset tetap bersihnya itu saat ini yang ada di PEK sana, saya anggapnya kok aset tetap bersih itu yang benar-benar aset tetap lah. Ya, ini jadi cash apa sama saya dihilangin gitu ya. Ini 62 triliun. Kalau 50%-nya aset ada di Indonesia, berarti asumsinya adalah 31 triliun. Ini sesuai dengan berita sebelum-sebelumnya bahwa di Indonesia sebagai ini CNGR telah investasi sejak tahun 2021 sudah melakukan investasi sebesar 32 triliun, agak match loh. Ya, jadi di Indonesia dia sudah investasi 32 triliun dan kalau saya hitung-hitung berdasarkan laporan keuangan dia ya 31 triliun. Berarti kurang lebih ada loh kalau kita ngomongin ya ternyata tercatat kurang lebih seperti itu. Nah, berarti apakah asetnya 31 triliun sedangkan tadi kan cuma ada 14 atau 12 triliun? Nah, kita mau yang pilih yang mana gitu. Kalau saya sih pilih yang kecil aja lah, konservatif gitu, jangan terlalu gede. Tapi kalau kita lihat dengan melihat perbandingan dari aset dengan hutangnya dia di laporan keuangan, aset tetapnya dia itu tuh kalau kita ngomongin tuh dibanding dengan hutang liabilitas itu 2:1. Ya, 2:1. Jadi satu hutang tuh jadi 2 kali lipatnya lah. Nah, lah kita potong semua hutang-hutangnya biar bersih jadi aset tetap, jadi aset bersihnya dia itu berapa ya, kalau kita ngambil yang setengahnya berarti 15 triliun. Nah, masih make sense gitu kan, berarti aset tetap bersihnya dia itu di 12 triliun setelah dipotong hutang yang ada di Indonesia. Itu asumsi tiga, semua mengacunya ke arah sana ya. Nah, ini asumsi empat nih. Asumsi empatnya tuh si Anjar atas materialnya tuh kurang lebih kan apa kapitalisasi pasarnya tuh saat ini tuh kan 35 miliar atau setara dengan 70 sampai 80 triliun market cap loh ya. Aset 50%-nya ada di Indo. Paling gampangnya berarti market cap si Anjar di Indo harusnya 40 T dong. Nah, paling gampangnya ke sana kan. Nah, tapi kan ini mah hanya untuk kita kalau berhitung kasar. Asumsi 4. Silakan teman-teman memilih mau yang mana ya. Asumsi 5 nih berdasarkan berita lama. Rencana IPO perolehan dana kan 5 sampai 7,5 T ya. Asumsi kepemilikan publiknya 20%, berarti target market cap-nya bisa sampai 20 sampai 30 T. Ya, kalau terjadi apa perolehan dananya mirip dengan berita yang lama, 5 sampai 7,5 T, ya. Dan asumsi 6 pesimisnya, ya udahlah kita mau nggak usah yang ini, udahlah penambahan modal dasarnya kita ambil di 4 T deh. Ya, PBV satunya market cap-nya jadi 4 T. Ya, itu kalau kita ngomongin asumsi. Nah, saya beritahu dulu resiko ya. Berarti resikonya apa dong? Tadi kan kalau lihat evaluasi, lihat ininya, wah kesimpulannya itu kan kayak yang bombastis gitu kan kalau kita ngomongin. Nah, namanya backdoor listing seperti itu ya, peluangnya besar, tapi resikonya pun tinggi. Nah, apa yang pertama? Ternyata in-break-nya gagal, yaitu asetnya tidak masuk ke dalam pack. Ya, ternyata nggak jadi gitu kan. Bisa jadi loh ya, batal gitu kan. Tapi kalau menurut saya ya, kalau saya probabilitasnya saya mikir ini minim gitu. Kenapa minim? Dia sudah investasi 50% di Indonesia gitu kan, ya nggak kasarnya tuh beda ya dengan emiten lain tuh yang mau backdoor listing yang huruf depannya tuh M tuh, itu asetnya semua tuh ada di luar negeri semua gitu kan. Jadi agak bingung saya juga kenapa dia mau IPO di Indonesia, jangan-jangan menguruk duit gitu kan. Beda dengan yang si ini kan asetnya 50% sudah ada di Indo, dia mau menjadikan Indonesia itu sebagai basis loh. Ya, jadi kalau menurut saya sih ini agak nggak make sense. Nah, kalau dia ya udah kontrak nggak mungkin digabungin teh, dia pengen entitas masing-masing. Agak bingung juga buat apa dong PAC ini dia punya 4 anak usaha yang dalamnya cuma kecil-kecil atau enggak biarin aja. Agak aneh juga kalau menurut saya gitu kan. Jadi yang pilih saya ini balik lagi bisa jadi salah ya, tapi ini resikonya teman-teman ya. Nah, dilusi dari rate issue yang besar memang menakutkan, tapi ya kalau kita berhitung dari sejarahnya rate issue yang lain,
saya bisa tunjukkan bahwa ini tuh luar biasa. Tapi kalau teman-teman, saya nggak bisa jelasin sekarang. Kalau teman-teman mau agak panjang, nanti saya akan bahasnya tanggal 15 ya, waktu kita event bareng offline. Ya, nanti saya akan bahas kenapa red issue yang besar ini tuh menarik gitu kan. Nanti saya akan bahas tuh kita bedah ya yang masa lampau, yang ini, nanti saya bedah satu persatu. Kalau teman-teman mau ikutan, yuk bareng-bareng kita bahas corporate action. Nah, secara overall, resikonya saat ini bisnis nikel tuh lagi nggak bagus, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu. Sehingga masih ada tingkat kemungkinan target dan laba bersihnya tidak tercapai. Yang diomongin tadi kan PEC bisa 300 miliar, ternyata nggak tercapai. Mungkin aja. Ya, penundaan rights issue karena situasi ini nikelnya lagi jelek kan kemarin juga apa GNI itu kan bangkrut, mau bangkrut. Ya, udah gitu bisnis nikel lagi susah gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya ya, terus terang aja saya melihatnya bahwa si PEC ini itu kan punya produk yang high value. Harganya kalau saya cek itu lebih stabil sih dibandingkan dengan yang low value. Ya, nah itu yang menarik. Dan yang kelima nih, dia katakan juga kan, apakah memiliki tindakan korporasi dalam 3 bulan datang? Katanya tuh tergantung dengan situasi, mempertimbangkan ya. Nanti dia melihat ekonomi dulu. Jadi bisa jadi nanti revisinya diundur atau makin lama nunggu situasi mungkin saja. Ya, jadi itu resikonya buat teman-teman ya. Nah ini GNI ya, GNI ini kan terancam lagi mau tutup ya. Karena kenapa? Karena harga jualnya juga nih, harga jualnya juga lagi apa jelek ya kalau kita ngomongin ya. Jadi lagi kesulitan gitu ya. Tapi justru kalau menurut saya ya ciri-ciri kalau sudah banyak yang bangkrut seperti ini ciri-ciri justru industri nikel ini sudah mendekati ke akhir ya. Dan mungkin ada peluang untuk merger dan akuisisi. Ya tapi balik lagi silakan teman-teman ini mau nimbangnya seperti apa ya, nimbangnya apakah menjadi masalah atau peluang gitu kan. Lalu, nah ini karena penurunan tajam harga litium ya 80% anjlok sejak tahun 2022, makanya banyak apa yang rugi. Jadi perusahaan di Australia aja tuh pada rugi itu. Tapi biarpun rugi, ini menunjukkan ada tren konsolidasi. Ya, mudah-mudahan aja banyak aset yang nanti Cianjur bisa akuisisi. Karena secara keuangan Cianjur di sananya itu apa namanya itu sehat. Ya, dia memang ada derma ya apa tinggi untuk debtnya tinggi tapi nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan nikel yang lain gitu kan. Nah, makanya dia masih cukup sehat, cukup ekspansif. Nah, apakah red issue ini justru memberikan peluang juga untuk Sianjar ini juga untuk memberikan dana untuk bisa akuisisi nih aset-aset yang bagus gitu ya. Contohnya seperti dia ngambil yang Virtu Dragon gitu ya. Ya kan itu kan salah satu yang RKF itu diambilnya tuh dari si yang bangkrut tadi ya kalau kita ngomongin. Nah, ini teman-teman supaya gambarannya kalau kita ngambil di LME harga nikel kan sempat sampai puncak tuh 2022 ya dia turunnya udah sekarang tuh dari bottom ya makanya harga nikel sekarang industri nikel tuh lagi suffer semua ya. Oke. Rasionalisasinya belum ketahuan tapi kalau dari pernyataan dia kan maksimum 100.000 miliar ya berarti dilusinya 98%. Jadi kalau Bapak beli sekarang tuh dilusinya sahamnya tuh bisa 98%. Kalau tidak ditebus ya. Gitu. Ini bukan anjuran membeli menjual ya, silakan dicerna masing-masing ya. Mau belinya kapan? Karena ini agak volatil gitu. Nah ini nanti teknikal mungkin dibahas Ci sama CPV ya Ci. Mendingan ya. Nggak liquid juga lagi ya, Bapak Ibu ya. Betul, nggak liquid lagi. Mm-mm. Jadi ya benar-benar harus yakin lah. Kalau Andre kan yakin ya. Jadi keyakinan tiap orang beda-beda menentukan posisi ya, Bapak Ibu. Berikutnya mungkin dari Bu Vivi ada yang mau di-share Bu Vivi silakan. Kalau saya sih cuma update pasar aja ya. Boleh Kondisi boleh silakan Bu pasar Vivi. sekarang, terus kira-kira cuacanya gimana, terus kita mesti ngapain gitu ya. Nah ini mungkin saya ada sedikit update market ya. Kan seminggu terakhir adalah seminggu yang cukup menegangkan ya. Nggak kalah sama nonton film horor ya. Kita digebuk terus tiap hari, berita jelek tiap hari terus nambah terus ya. Sampai kita indeks tutup di 6270. Sementara awal tahun posisi kita masih di 7080, jadi kita melemah sebesar 11% ya. Nah, terus kalau lihat kondisi regional, kita kan pasti ada yang minus, ada yang plus kan, lari kemana ini minusnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat ternyata yang naik itu Hang Seng ya, Bapak Ibu, Hang Seng itu mengalami year to date-nya, kalau kita minus 11%, Hang Seng ternyata plus 14% ya. Nah, terbukti dengan adanya switching dari MSCI kita ke China ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Nah, mungkin semoga ada harapan dari switchingnya Cina itu, Cina membaik. Nah, dengan membaiknya Cina, diharapkan harga komoditas akan pulih, demand pasar akan pulih, dan kita sebagai negara penghasil komoditas akan ikut merasakan kebaikan dari perbaikan China. Nah, itu mungkin yang bisa kita lihat. Nah, kalau soal bank-bank besar yang lagi digebuk-gebuk, ya antepin aja dulu.
Karena kan alasan saham turun itu atau naik itu bisa berbagai macam, tapi yang pasti penjual lebih banyak dari pembeli. Alasan pembeli dari penjual belum tentu semua karena fundamental, Bapak Ibu. Bisa juga karena dia memang mesti jualan, atau mungkin dia melihat ada peluang yang lebih bagus, atau mungkin melihat di sini sudah kurang menarik. Nah, itu yang bisa kita antisipasi ya, Bapak Ibu. Jadi kalau menghadapi pasar lagi turun ini, apa yang mesti kita perhatikan? Pertama ya, Bapak Ibu, investasi itu nggak cuma di saham aja, ada instrumen lain yang resikonya lebih rendah. Kalau misalnya lagi kondisi kurang nyaman di saham, kita bisa alokasikan sebagian di instrumen yang tidak sevolatile di saham. Misalnya apa? Ada ada emas, ada pasar uang, ada obligasi pemerintah, atau mungkin di deposito di tabungan. Minimal itu tidak akan turun buat bumper kita. Daripada kita maksain sahamnya masih turun, kita jadi minus gitu ya Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita tidak untung daripada kita mengalami kerugian. Nah, dalam kondisi turun begini, apa yang mesti kita perhatikan? Pertama, tunggu sampai turunnya berhenti, Bapak Ibu. Jangan sembarang siapin ember di awal, karena kita nggak pernah tahu. Dalam kondisi pasar lagi bearish atau sellernya lagi banyak, level support itu bukan area pantul, tapi level yang akan ditembus dan menjadikan resisten untuk gerakan swing berikutnya. Jadi jangan kepedean semua duit ditadah ya. Dicicil dulu, karena kita nggak tahu turunnya di berapa. Beli ketika waktu turunnya udah mulai berhenti atau mulai ada perlawanan dari buyernya, minimal udah ada muncul candle hijau atau dia udah bikin base di bawahnya. Nah, lalu apalagi yang bisa kita cari peluangnya? Semoga berita jeleknya udah keluar semua. Jadi kita tinggal turunnya sedikit lagi ya, dan siap-siap kita pilih saham yang menarik. Menarik itu seperti apa? Yang kemarin waktu hijau, waktu pasar merah, dia bisa bertahan hijau atau yang ada pantulannya cepat. Nah, itu yang kita fokusin. Dan sektor-sektor yang lagi menarik. Nah, misalnya apa? Isu dalam seminggu ini yaitu adalah Danantara ya Bapak Ibu. Danantara itu sebetulnya kan gabungan dari 7 BUMN besar yang asetnya atau nanti akan dikelola agar supaya lebih besar lagi. Lalu ada isu MSCI. MSCI semoga kemarin Jumat udah beres ya Bapak Ibu. Lalu ada isu internet murah. Nah, dengan ada isu internet murah ini, saham-saham telco tergerus ya. Karena kan mesti bagi-bagi jatah sama saham-saham provider internet lainnya. Lalu ada isu short selling. Nah, kalau isu social selling, menurut Bapak Ibu itu bagus atau kira-kira bagus atau jelek sih? Apa ada peluang nggak di short selling ini gitu kan? Nah, saya ada sempat ngobrol-ngobrol ya. Kalau short selling buat apa kita belajar fundamental gitu kan? Nah, tapi sepertinya ada analis yang bilang ke saya gini, bagus sih kita bisa cariin barang yang kemahalan. Analis nggak cuma rekomen buy doang, kita bisa kasih rekomen sell. Nah, itu jadi kita nanti valuasi itu fundamental itu bukan semata-mata cari barang murah aja, Bapak Ibu. Nanti fundamental kita, semoga di Hints kita dan IAI bisa kolaborasi juga untuk menyiapkan saham-saham yang valuasinya kemahalan. Jadi kalau kita ada yang mau short sell, ya kita juga bisa membantu Bapak Ibu dengan strategi fundamental. Karena kan fundamental analisis bisa mencari barang yang kemahalan juga ya, selain mencari barang yang kemurahan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lihat perkembangan dari isu-isu yang sedang berlangsung ya. Perkembangan dari Danantara, terus perkembangan juga dari efek MSCI, lalu isu short selling ini gimana kita pasar menghadapi kondisi ini. Dan juga kebijakan dari Presiden Trump yang bisa menggoyang perekonomian dunia. Bapak Ibu silakan juga kalau mau ditanyain on mic juga boleh, rasanya bisa on mic ya. Biar bisa sekalian diskusi juga. Barangkali ada informasi juga dari Bapak Ibu buat market Nih, nih. open mic lah biar lebih seru. Ya, bener. Open Open mic, mic. open cam, ayo. Ini saya kasih tahu lagi ya, ini disclaimer on ya kan, orang masih nganggap tuh banyak yang udah tinggi naik gitu kan. Secara apa teknikal mah, Ci bisa ceritain nggak Ci secara teknikal Ci? Gak liquid barangnya. Tapi ini udah di harga segini, udah di base ya. Yang penting tahu cerita, tahu resiko Bapak Ibu. Kita tahu fundamental dan teknikal bukan berarti kita bisa memprediksi harga ya Bapak Ibu, tapi kita bisa memperkirakan berapa resiko kita dan potensi reward kita. Nah, biasanya nih lagi saham turun bisa dapat barang-barang yang hype di harga yang murah ya. Kalau biasa arah terus sahamnya. Nah, kalau lagi
market digeprek kemarin bisa dapat harga yang murah dan biasanya uang gede belanjaannya waktu market digeprek ya. Karena kalau dia belanja lagi market euforia, sahamnya naiknya makin nggak karuan ya. Nah, biasanya uang-uang gede pada tukar-tukar barang kalau lagi turun begitu ya. Prospek Aisa, Pak Andre, Ini apa apa masih on yang saya track? cuma mau Coba ingetin. dibaca aja lah. Oke, Aisyah sih masih, kalau menurut saya sih masih on track ya. Tapi nanti Ci bisa bantu teknikal juga kali ya Ci ya. Kalau secara fundamental sih saya sih masih intact ya. Cuman kalau berharap cepat naik, ya beda ya dengan corporate action yang kayak gini-gini ya. Kalau kita ngomongin itu mah pegangnya long term sih, masih on track ya, manajemennya bagus. Oh ya terakhir tuh kan ada isu yang saya pengen ini aja informasikan ke teman-teman ya. Mungkin ada yang kasus hukum kan. Kasusnya kena KPK tuh si siapa? Si Aisyah. Mungkin teman-teman dengar juga ya. Saya sudah klarifikasi juga itu ternyata kan memang ada bond dia tuh yang dibeli sama Dapen katanya tuh untuk tahun waktu lagi disuspend tuh ya bondnya dia itu jadi pas udah suspendnya keluar tuh kan si Dapen itu kan sengaja ngelepas gitu kan namanya ibaratnya biarpun nggak rugi dia kan dijual tuh Dapennya ke yang lain pokoknya menjadi masuk ke KPK lah gitu. Nah, gara-gara itunya gitu. Jadi minta klarifikasi jadi saksi gitu si Aisyahnya. Padahal kan jual beli kan bukan urusannya si Aisyah. Itu kan si Dapennya gitu. Jadi ke sana nyangkutnya tuh buat teman-teman ya. Yang supaya tahu yang Aisyah. Manajemen sih so far sih saya lihat bagus ya. GPM harusnya di kuartal 4 ini juga impact apa namanya tuh eh, GPM-nya masih cukup oke gitu ya. Ya saya sih nggak melihat. Memang ada tantangan sih, cuman tinggal yang hati-hati itu di tahun ini. Karena kan tahun ini tuh kita lihat progres di konsumernya setelah Lebaran sih. Kalau Lebaran sih aman, tapi kan kalau kuartal 2 ke atas, kita lihat ekonominya. Jadi bukan cuma Aisyah doang, ekonomi secara keseluruhannya gimana. Nah itu yang perlu kita perhatiin sih. Titip saya mah itu aja. Pak, ini kan dari harga berangkat dari 50 ya. Berarti kalau dari 50 sekarang udah ke 2000, berarti berapa kali lipat tuh? 20, 40 kali lipat ya, Bapak Ibu. Nah, ini arah berhari-hari ini bintik-bintik-bintik ini arah ya. Terus ini karena ini arah-arah volumenya sedikit ya, nggak bisa banyak. Ini muncul volume ketika dia buka lalu ARB berapa hari ya. Ini sempat ini volumenya waktu ada di harga 1600 sampai 1900-an ya. Nah, saat ini PEC lagi konsolidasi ya Bapak Ibu dengan area support kita bisa pakai di 1900-an. Nah, yang kita perhatikan kita pakai saya pakai 60 menit ya karena dia nah, ini nih 60 menit kita bisa lihat support ke dalam jam-jaman sementara di 19.7 kita pakai 19 lah patokannya ya Bapak Ibu. Selama dia berada di harga 1900, dia berpotensi melanjutkan kenaikan. Tapi sepertinya karena sahamnya cukup volatile, kita pasang stop loss-nya bisa agak jauh karena target keuntungan kita bigger. Ya ini stop loss-nya bisa agak jauh karena nih ayunannya lumayan dalam ya Bapak Ibu kalau kita lihat nih. Dari harga berapa nih? Ini paling tinggi 2000, 3.200 di Ion sampai 32 ke 1.600, berarti 50% ya. Tarik lagi sampai 2000, 2.600, 2.600, diturunin lagi sampai 1.900, 700, 26, sekitar 28% ya Bapak Ibu. Nah ini mesti siap di ayun-ayun ya. Dan ya tadi yang seperti Andre bilang, resikonya kalau ada gagal juga diperhatikan. Juga lotnya nggak liquid, juga eh, kalau kita tidak siap dengan segala kondisi dia, kita pilih yang lain. Tapi kalau kita siap resiko, boleh silakan ya. Karena ini bukan anjuran membeli dan menjual. Nah ini untuk pack ya. Aisyah ini jam-jamannya, ini harian ya. Ini dia masih downtrend nih, lower low, lower high. Dia di
area support ini kemarin di 107, ternyata kemarin lebih turun lagi ya Bapak Ibu, 98. Berarti selama dia masih bikin lower low atau candlenya gampangnya merosot nih di bawah, lebih bawah dari candle sebelumnya, berarti dia belum, buyernya belum cukup, sellernya masih dominan ya. Nah ini untuk PEC sama Aisyah ya. Renci katanya Ci ini Ci. Brand kalau di sekarang di area support ya, Bapak Ibu di sini nih. Tuh, nih berapa kali dia mondar-mandir di sini nih. Ini resistance sebelumnya, ya, karena dia sepertinya biasanya dia higher high, higher low ya. Dia udah mulai balik ke arah nih. Ini berada di area support dia. Kalau tembus ke bawah, dia akan mencari support berikutnya. Karena ini kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi ya. Kemarin kan naiknya kenceng begini ya. Naik banyak, turun dikit, naik banyak, turun dikit. Nah, kalau sekarang udah turun banyak, naik dikit, turun banyak, naik dikit, ya berarti trennya sudah berubah. Ini kita bisa pakai patokan 5.800 jadi support ya. 55 nih, sinilah pantulan sini, 55 ya. PTRO. PTRO. Ya, PTRO nih biasanya ya, yang sebelum-sebelumnya dia bertahan di MA20. Biasanya nih kalau saham lagi uptrend, lagi hype, lagi ada cerita, naiknya tuh nurut terus, naik banyak, turun dikit, naik banyak, turun dikit. Begitu ada kejadian dia perlakuannya beda, tidak seperti yang dulu lagi nih. Kamu udah nggak seperti yang dulu lagi nih, udah robah kamu sekarang ya gitu. Nah ini dia bikin turun lebih banyak waktu daripada dia naik. Nah ini berarti dia udah mulai profit taking nih mungkin yang di bawah-bawahnya. Nah, ini biasanya saya pakai garis kuning ini buat, ini bukannya pasti ya Bapak Ibu, tapi buat patokan saya aja. Biasanya kalau sahamnya masih di defense, masih ditahanin, dia akan ada pantulan di area MA50. Tapi kalau enggak, ya udah dia bablas bikin lower low lagi ya. Jadi ya tetap Bapak Ibu, kita kadang-kadang, saya sendiri masih ngalamin, belinya udah bener, sahamnya udah bener, keluarnya salah gitu ya. Nah itunya di mulai dibiasakan kita mengenal kata cukup, minimal udahlah jual dulu setengah gitu kalau udah ada untungnya lumayan banyak gitu ya. Jangan sampai nanti keambil lagi gitu ya, balik rugi ya. Ini ILD Ci DILD sebentar. sama Eral katanya tuh. DILD sektor properti ya. Kita mungkin kalau sektor properti triggernya nunggu penurunan BI rate ya. Itu aja dipantau terus. Selama ini yang masih lower low, lower low, lower low, ya udah antepin aja turun, jangan sok-sokan nadah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang suka ada peribahasa. Ketika takutlah ketika orang lain berani, beranilah ketika orang lain takut. Tapi ya jangan terlalu berani amat, jangan terlalu takut amat, biasa-biasa aja. Kalau mau ya cicil-cicil lah ya. Kalau kita rasa yakin nih murah, menarik gitu, ya udah cicil-cicil. Tapi jangan all in. Nanti kita deg-degan, hidup nggak nyaman gitu ya, Bapak Ibu. Karena ingat ya kalau lagi turun gitu ada gravitasi, biasanya turunnya lebih kenceng gitu ya. Ah, Eral ya, Eral. Eral, Eral, era ya. Iya. Eral, Eral kemarin ceritanya kan yang merek apa ya, Dre, yang diambil Under Armour atau apa itu udah masuk belum ya? Oh, belum diumumin sih. Under Armour mah. Belum ya. Cuma Nah ini kalau Eral ada support di 248 ya. Kita bisa pakai ini nih. Inilah. Nih. Yang sering-sering disamperin nih. teman-teman kalau tanya Nah, fundamental Eral sudah ada di Hinge lengkap. Teman-teman bisa gabung nah, Hinge. Lengkap nah, itu. itu ada di riset ya. Nah kalau Era kan sentimen dari iPhone 16 ya. Nah ini Erafon. Erafon ini MA20. Dan ini udah mulai kelihatan nih kan. Ini kan lagi downtrend ya. Naik banyak, turun banyak, naik dikit, turun banyak, naik dikit, turun banyak. Naik nggak kuat di sini. Ini kejedot MA50 nih. Ini border lumayan ya, lumayan kuat ya. Nah ini sekarang dia berarti nasibnya di antara sini nih, di kuning sama si biru nih. Kita pakai patokan. Tapi ini karena kemarin turunnya di luar eh, di luar biasa lah ya Bapak Ibu.
INKP, INKP kemarin kena geprek itu pas tutupan ya. Supaya Yohanes Turunnya lagi INKP, diborong. ini nih kemarin kita bikin summary ya. INKP itu tahun ini turun, INKP Bisa ini seminggu ini turun 34%. Seminggu ya. gila ya. IHSG Heeh. seminggu ini 8%, Tekim 34. 13%, terus Raja 30%, BBCA, BBCA begitu-begitu masih tahan cuma 6,8%. BRI 15%, Bank Mandiri 10%, BBNI 6%, Dika 17%, AAD 14%, Cuan 16%, TPIA 19%, PTRO 15%, Raja 30%. Lumayan ya minggu kemarin ya. BRIS sama nih ya masuk ke bank. Padahal ini kinerjanya juga bagus ya. Laporan keuangannya dibanding bank lain ya. Dia ada support di sini nih kita bisa lihat pakai ini karena ini udah nggak tahan. Berarti kita tunggu pantulan technical rebound ya Bapak Ibu. Karena dia polanya udah turun banyak naik dikit. Dia berarti mungkin kita bisa cari area sini nih. Ini supportnya di sini bisa di 2300-an ya. BBRI ya ya kita nggak bisa ngomong juga kenapa itu orang jualan dia mereka punya alasan sendiri ya kalau alasan beli gampang berarti dia ngarep bahwa saham itu yang yang akan dia beli itu naik gitu makanya dia beli ngapain orang beli kalau dia tahu bakal turun kan tapi kalau alasan jual itu macam-macam. Dia mungkin bisa disuruh memang disuruh bersih-bersih barang disuruh kurangin porsi atau mungkin disuruh tuker barang atau di short persiapan mau short sale ini. Kalau kita dasar pergerakan pasar ya, buyer and seller, technical kita cari support. Tapi kalau kita pikirin secara fundamental, sebetulnya kan kinerja BBRI kan nggak sepejiat itu gitu kan, nggak separah itu gitu. Kalau dihukum pasar pun berarti dia berapa persen ini kan? 575 berarti dari tahun year to date ini sekitar 17% dari awal tahun ke sekarang ya. Tapi kalau dari tertinggi ke terendah, dia pernah all time high di 6.400 nih. Kalau lihat dia lagi paling tinggi 6.400 ke 3.360 berarti turunnya 48%. Terus apa emang kinerja BBRI sejelek itu gitu kan? Kalau kita bilang valuasi ya, hukumannya terlalu kejam karena memang pasar itu begitu. Jadi kalau kita misalnya mau ngejar dividen nih, anggaplah dividennya lebih kecil dari yang sebelumnya, turun 20%-an lah. Yieldnya masih menarik juga kalau kita mau mikirnya secara fundamental. Tapi kalau nggak mau, saya tunggu turun, ya udah tunggu sampai dia ngebase ya, turunnya sampai puas gitu ya. Nggak bikin lower low lagi gitu. Alasan hold Elsa apa Pak Erman? Oleh Pak Erman, boleh. Itu tadi betul target lifting mau ditingkatkan, kemudian Elsa juga berintegrasi kan. Jadi selain kontraktor dia juga udah mulai punya produk-produk. Mudah-mudahan nanti bisa ke apa ya geothermal gitu. Kemudian ke petrochemical gitu. Nah, jadi di luar lifting migas saja gitu ya. Jadi saya lihat ada growth yang masih bisa ditunggu oleh kita-kita ya kalau kita punya investasi sahamnya gitu. Jadi integrasinya kan melebar gitu ya, tapi masih fokus di sektor energi gitu ya. Karena kedepannya kan produk Pertamina tuh lebih luas lagi ya. Harapannya bisa masuk ke petrokimia gitu ya. Bahkan kemarin, tapi disclaimer on ya, keluarga Prego Pangestu tuh sempat deket-deket juga dengan Pertamina gitu ya. Mungkin nanti akan tertarik di kilang gitu ya. Karena kan kilang ini sekarang lagi masalah ya. Yang kita lihat apa blending. Tapi kan ke depannya marginnya itu sebenarnya ada di petrokimia gitu ya. Dan El Nusa harapannya ada beberapa produk juga yang bersinggungan sama petrokimia mungkin. Tapi saya lihat ada diversifikasi gitu. Terus ada kayak Petrofin gitu ya. Elsa Petrofin itu juga mirip-mirip kayak Pertamina skala mini gitu. Jadi kalau kita lihat hulu hilirnya nanti bisa terintegrasi ya, tapi mungkin sama kayak Aisyah ya, walaupun nggak kebanting sahamnya, artinya ini butuh waktu gitu untuk bisa nanti semuanya berintegrasi. Mungkin gitu dulu, Ci. Mungkin Pak, kalau Elsa masuk dividen play nggak buat Pak Herman? Atau dia Pak Oh iya Herman benar, kejar benar. capital gain Pak? Kalau aku sih udah megang kemarin ya dapat kan dividen
Kalau kayak Ades, Akasawira yang belum ngasih dividen, tapi kalau El Nusa tuh bisa dibilang itu dividen play juga ya selain Pegas gitu. Nah, Iya oke. benar. Terus kemarin kalau lihat ini ya Pak, turunnya udah ada perlawanan nih Pak, udah doji tuh Pak. Iya, Atau kemarin pusing juga last ya minute ada kadang. yang belanja ini, nggak tahu siapa Iya, tuh. Ini di iya, sini iya. tuh ada pantulan tuh di sini ya. Eh, Nah ini yang Ini apa Holden Elsa ya? ya Iya, iya. Neng Elsa. let it go ya Pak. Iya, iya. Makasih ya Pak Herman. Mungkin informasikan satu disclaimer on Bapak Ibu sekalian apa pembahasan saya hari ini resiko tanggung sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Memang saya punya posisi saat ini di PEK balik lagi keluar bisa kapanpun sewaktu-waktu kapanpun juga tanpa pemberitahuan ya jadi resiko semua tanggung sendiri ya namanya corporate action situasi bisa berubah kapanpun juga situasi apapun bisa ada update bisa jadi saya keluar mungkin saja ya jadi teman-teman harus hati-hati juga ya itu satu terus yang kedua jangan telan buat omongan saya cek and recheck lagi ya. Oke, kalau dari saya ya memang kalau secara fundamental valuasi itu kita bandingkan dengan harga. Nah, kalau lagi turun, ya itulah kesempatan mencari yang lebih murah dibanding harga yang murah di bawah nilainya. Tapi dalam setiap kondisi kita masih bisa melihat peluang. Kalaupun nanti ada short sale, kita akan berusaha mencari. Kalau dulu kita fokusnya cari saham murah, nanti kita fokus cari saham mahal untuk kita short ya Bapak Ibu. Nah, jadi beda saham, beda perlakuan, beda strategi. Jadi kita harus kalau kita masih mau tetap di dunia saham ini, ya kita harus bisa menyesuaikan. Dan tetap yang penting menurut saya, resiko tetap dijaga ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita rugi gede ya. Ya untung dikit-dikit atau misalnya pegang cash kalau kita nggak nyaman, ya nggak apa-apa lah, udah nggak akan turun gitu ya. Nah itu kalau dari saya ya.